Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BTB. Amin, terima kasih. Jadi itu adalah salam BTB, ada 3 kata, ya, benar, pinter, dan keker. Itu adalah sebuah doa yang setiap kita mau mulai pelajaran itu menjadi satu doa yang kita panjatkan. Semoga menjadi anak yang baik, menjadi anak yang pinter, menjadi anak yang sehat, ya. Kemudian hari ini nanti saya akan menyampaikan pembelajaran selama 2 kali 45 menit, dan silahkan salah satu memimpin berdoa. Dan kalian siap untuk mengikuti pelajaran saya? Siap, ya. Jadi yang pertama saya nanti akan melihat ya kesiapan kalian. Tadi secara fisik dan psikologi kalian sudah mengkonfirmasi siap ya, sehat. Kemudian juga sudah sholat, sudah istirahat, tentunya sudah makan siang. Kemudian saya akan cek dulu ya kesiapan dari perangkat yang kalian akan gunakan. Jadi mulai dari kelompok sini ya, coba saya pengen ngecek bukunya ada ya, pulpen lengkap, hardware, komputer sudah hidup semua. Piandra, Ihsan, Kelvin, Sabil, oke, alhamdulillah hadir semuanya ya, ada 20 peserta didik. Kemudian berikutnya kita akan menyepakati dulu ya pembelajaran di siang hari ini, mengikuti pembelajaran dengan gembira. Sepakat ya? Kemudian aktif dalam pembelajaran, sepakat? Menjaga ketertiban dan saling menghargai, sepakat ya? Mengikuti pembelajaran sesuai dengan SOP, aturan tata tertib, sepakat ya? Kemudian menjaga kebersihan ruang kelas, ya. Asesmen diagnostik non kognitif. Kalau kalian lihat gambar itu ya, ini adalah emoticon. Sering mendengar ya, melihat ya, beberapa informasi di internet, media sosial. Senang Pak. Senang, ya, happy, tidak ada beban, ya. Berarti kalau senang mengikuti pembelajaran dengan riang gembira. Siap ya? Nah nanti ini kita membuat game namanya tepuk min 1 mas, tepuk min 2. Kemudian saya ada beberapa video mas untuk persepsi, silahkan dilihat videonya ya. Membuangnya dan menghabiskan banyak energi. Apa yang ada di pikiran kamu terkait dengan video tadi? Setelah lihat video tadi, apa yang terungkap? Ya, 1-2 kata. Tuh. Ya, silakan Mas Arya. Tepuk tangan buat Mas Arya ya. Oke, silakan Mas Arya. Harus membuang sampah dan bisa mendaur ulang agar bisa memanfaatkan sampah itu. Ada SOP ya, ada prosedur aturan yang harus kamu taati, tata tertib. Nah jangan sampai ini kamu langgar. Murid mampu merakit komponen komputer dengan menggunakan Cisco IT Essential Virtual Desktop sesuai jenis dan fungsi komponen komputer berdasarkan literasi digital berdiferensiasi. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya mas. Saya berharap nanti setiap anak yang di kelas ini tercapai. Kemudian ini adalah indikator pencapaian kompetensinya. Ada 3. Yang pertama adalah murid dapat merakit komputer sesuai dengan tata tertib, harus sesuai dengan aturan ya. Yang kedua, murid dapat merakit komputer dengan memperhatikan K3LH. Satu-satu mas ya. Nah, silahkan dibagi aja. Nah kita akan melakukan asesmen diagnostik satu-satu, satu anak satu ya. Ya, saya berikan waktu 5 menit cukup ya untuk mengisi LKPD, asesmen diagnostik gaya belajar. Silahkan. Ya. Ya ini. Apakah deskripsinya ditulis juga? Mendapatkan gaya belajar auditori, angkat tangan coba, auditori. Ya, coba mas, terima kasih, turun. Nah ini mas, LKPD yang nomor 2
yaitu sebutkan nama komponen dan fungsinya. Ya, silahkan sebelum kita nanti merakit, kita akan mengidentifikasi dulu. Ini namanya webcam, Mas. Jadi ini kita bisa putar-putar kan. Ya, ini webcam. Joget apa? Bahwa kita juga harus terus menjaga K3LH, ya. Nah, Listrik, Pak. Radiasi, Pak. Dari komputer. Cahaya LCD. Ya, dan ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Secara kontekstual, materi ini berkaitan dengan dunia nyata. Harapannya apa? Dengan kamu mengetahui sistem komputer ini, kamu nanti bisa mempersiapkan diri ketika akan melakukan persaingan di dunia kerja. Media. Jadi spesifikasi perangkat kerasnya itu tinggi, mulai dari prosesornya, RAM-nya, ya alat proses tadi loh ya, itu harus memenuhi standar minimal. Nah, di sini kamu nanti juga bisa memperhatikan itu, ya. Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana nanti kita menganalisis kebutuhan komputer sesuai dengan yang kita harapkan, betul ya? Kalau kebutuhannya hanya untuk ngetik dan sebagainya, tingkat operator berarti adalah komputer setingkat ya komputer biasa ya. Speknya perencanaan produk. Ya, nah di sini kamu ketahui bahwa sudah ada beberapa kategori. Nah di sini adalah kategori perangkat keras. Saya bagi menjadi dua, yaitu adalah komputer office atau perkantoran, dan yang kedua adalah komputer editing multimedia. Jadi ini terkait dengan perencanaan. Nanti khususnya terkait dengan perancangan, ya terkait dengan jadwal, penyusunan jadwal ini bisa berjalan dengan baik, dan nanti saya akan melakukan penilaian ya ketika kamu nanti mengerakit secara simulasi ya menggunakan aplikasi simulator, saya akan mengamati nanti. Jadi sebelum kalian nanti merakit, saya akan mendemonstrasikan seperti biasa. Saya akan melakukan demonstrasi bagaimana cara merakit komponen komputer hardware menggunakan aplikasi. Ini adalah aplikasi yang kalian juga lihat di monitor ya. Mohon tidak mengoperasikan dulu, SOP-nya diperhatikan ya, karena saya juga saat ini melakukan observasi. Nah, di sini adalah tampilan pertama untuk aplikasi IT Essential Virtual Desktop. Aplikasi yang akan kita pakai untuk simulasi perakitan. Nah, ini di sini ada perangkat keras yang harus kita rakit dulu. Yang pertama adalah power supply. Ya, ini tinggal seperti ini. Ya, ditekan, tahan, kemudian diletakkan di garis warna kuning. Kemudian tinggal kita putar, dan di sini ada IC. IC-nya ini harus menghadap ke kita. Ya, kalau IC ini menghadap berseberangan dengan kita, dia tidak mau. Ya, jadi penilaian, ya, penilaian formatif. Ya, kalian melakukan proses simulasi perakitan komputer, dan nanti saya akan cek bagaimana hasilnya, diuji hasilnya, terus kalian mempresentasikan. Jenis komponen komputer. Nomor satu ada komponen pemrosesan, chipset. Chipset adalah serangkaian integrated circuit yang bertugas mengatur arus data antara CPU, GPU, memori, GPS, dan lainnya. Nomor 2 ada input. 1 keyboard.
Keyboard adalah sebuah perangkat keras atau hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alur untuk input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Ketiga, ada jenis komponen output. Monitor adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Nomor 4, ada jenis komponen storage atau media penyimpanan. Ada flash disk. Flash disk adalah sebuah media penyimpanan yang mampu menyimpan berbagai format data yang dapat menyimpan walaupun tidak dialiri daya listrik. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 4. Jadi untuk kelompok 1 sudah selesai presentasi kelompok 4, jadi tinggal kelompok 2 dan 3. Ya, dari kelompok 2 silahkan yang sudah selesai. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat Mas Farel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini untuk mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan nama komponen komputer dan beserta fungsinya. 1. Pemrosesan chipset mengatur arus data antara CPU, GPU, memori, GPS, LSP. 2. RAM untuk menyimpan data sementara. 3. GPU untuk melakukan render pada gambar. Input. 1. Keyboard sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. 2. Mouse untuk memilih teks, ikon, folder, juga file. 3. Kamera untuk mengambil gambar atau merekam video. Output. 1. Monitor untuk menampilkan hasil dan proses dari komputer dalam bentuk teks. Proyektor menginteraksikan sumber cahaya sistem optik. 3. Printer dapat menampilkan data komputer dalam bentuk cetakan. Data tersebut bisa berupa teks atau gambar yang dicetak ke dalam media kertas. Storage. 1. Flash disk sebuah media penyimpanan yang mampu menyimpan format. 2. Memori cair menyimpan data dalam bentuk digital, HP maupun PDA. 3. CD atau DVD untuk menyimpan data digital. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada tutur kata yang tidak dienakan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang diwakili oleh Mas Putra ya. Selanjutnya untuk kelompok 3 ya, tepuk tangan untuk kelompok terakhir ya, tepuk tangan ya buat kelompok terakhir. Silakan Mas. Ini tolong ya, kalau presentasi sekalian saya sampaikan, boleh membaca tetapi lihat ke teman-teman ya, jangan menduk terus tetapi lihat ke audiens ya, sehingga tidak menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan jenis komponen komputer. Komponen pemrosesan. RAM. RAM adalah tempat untuk menyimpan data sementara ketika komputer atau laptop sedang dijalankan dan dapat diakses secara acak. Komponen input. Kamera. Kamera adalah hardware yang berfungsi untuk mengambil gambar atau merekam video yang dihubungkan ke komputer maupun
laptop. Komponen output speaker. Speaker adalah perangkat keras output yang berfungsi mengeluarkan hasil pemrosesan oleh CPU berupa audio. Komponen storage CD atau DVD optik digital yang digunakan untuk menyimpan data digital compact disc, disingkat CD adalah cakram. Sekian presentasi dari kelompok 3. Bila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini tadi sudah disampaikan untuk presentasi hasil dari LKPD yang sudah kalian isi. Kemudian terkait dengan menganalisis itu ada di LKPD berikutnya. Silakan juga ditulis ya. Untuk LKPD berikutnya itu ada di halaman, silakan diperhatikan ya. Ini nanti juga diisi ya. Nah, di halaman 8 tadi kan sudah kalian kerjakan yang halaman 6 ya. Untuk halaman 8 ini nanti juga diisi. Tadi sudah saya lihat beberapa sudah mengisi ya. Nah, bagi yang belum silahkan, ini nanti waktunya masih ada sekitar 5 menit ya. Di samping itu nanti akan ada refleksi. Jadi kita sudah masuk kepada evaluasi dan pengalaman belajar. Ini tadi sudah disampaikan masing-masing kelompok presentasi ya. Coba tadi yang mewakili per kelompok coba angkat tangan coba. 1, 2, 3, dan 4. Sudah turun, terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke refleksi ya. Bagaimana kalian rasanya setelah hari ini belajar. Di samping tadi sudah menyampaikan capek, senang. Ya Mas Sabil coba. Senang Pak. Gak bosenin. Ya tepuk tangan buat Sabil ya. Ini meskipun sudah hampir setengah 3, lapar, capek, ternyata masih senang, tidak bosenin. Semoga ini perasaan yang jujur dan ya terima kasih ya Mas ya. Ini menantang Mas ya. Jadi pembelajaran yang menantang, kamu juga diberi kesempatan ya untuk berkolaborasi, menyampaikan pendapat, praktek ya. Seneng ya begitu. Coba dari kelompok 1 sudah disampaikan oleh Mas Sabil. Coba yang lainnya. Kelompok 2, perwakilan kelompok 2, perasaannya bagaimana? Perwakilan? Mas Anas, sampaikan Mas Anas, hadap kamera sana. Perasaan saya cukup senang. Karena bisa memulai untuk merakit komputer. Senang karena sudah mengetahui ilmu-ilmu komputer spesifiknya. Ada komputer office dan komputer editing multimedia. Absen 14. Perasaan saya senang karena ruangannya sejuk, tidak panas, dan asik. Sudah Pak. Terima kasih ya untuk refleksinya, dan saya sebagai guru juga senang, alhamdulillah perasaan saya lega ya karena sudah melaksanakan 2 kali 45 JP
dan saya lihat tujuan pembelajaran saya cek sesuai dengan data, kamu praktek, kamu refleksi, hasil LKPD, ya rata-rata hampir 95% itu tercapai tujuan pembelajarannya. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya ya. Kemudian sebagai penutup, ya kalian nanti silahkan sesuai dengan SOP, ya dimatikan komputernya. Kemudian kita akan ketemu lagi di minggu depan, ya materinya masih melanjutkan yang hari ini, ya nanti kita akan melanjutkan menganalisis perangkat keras, ya terkait dengan spek multimedia dan tingkat perkantoran. Kita akan lanjutkan ke sana, meskipun tadi sudah, tapi saya ingin lebih detail kembali, ya. Silakan komputernya bisa di shutdown sesuai dengan SOP. Nanti kita selesaikan dulu yang di dalam, nanti yang di luar baru masuk, ya. Bentar ya. Kemudian silakan di shutdown komputernya. Ya, LKPD nanti dikumpulkan, jangan lupa diberi nama. LKPD dikumpulkan dulu yuk. LKPD dikumpulkan di sini. Di sini LKPD-nya ya dikumpulkan karena nanti dari LKPD ini akan saya nilai ya. Apa? Ini Mas Nur Fakih belum diisi nih yang halaman 2 identitasnya nih. Ya. Diberi nama semua, diisi semua. Ya, ini diisi namanya. Diberi identitas ya. Silakan sebelum LKPD dikumpulkan diberi nama. Ya, nama dan kelas karena itu nanti sebagai dasar saya untuk melakukan penilaian. Ya, sudah. Silakan nanti saya akan ngecek seperti biasa untuk K3LH-nya, kebersihan dan sebagainya. Harapannya tidak ada sampah yang tertinggal karena tadi 2 kali 4 5 menit kamu aktif. Terima kasih ya, saya sebagai guru bangga kamu hari ini belajar dengan baik, kemudian aktif, berkolaborasi dengan temannya. Kemudian jangan lupa komputer yang sudah selesai dimatikan ya sesuai dengan SOP. Kemudian kursinya nanti dimasukkan ya ke dalam meja tadi, tapi sebelum itu nanti kita akan berdoa. Ya. Silahkan salah satu bisa memimpin berdoa. Ya, duduk yang rapi sesuai dengan SOP. Ya. Silahkan. Kita menunggu masih kelompok 4. Kelompok 4 silahkan bisa duduk yang rapi ya. Kita akan berdoa. Alhamdulillah hari ini diberikan kelancaran ya. Saya mohon maaf apabila selama pembelajaran ada mungkin yang pelayanan saya sebagai guru belum maksimal atau mungkin perangkat komputer yang ada trouble, saya mohon maaf ya karena sedang maintenance. Tetapi saya yakin kamu hari ini ada pengalaman yang luar biasa ya, yang bisa nanti kamu manfaatkan tentunya terkait dengan bekerja nanti. Silahkan pimpin berdoa. Terima kasih. Silahkan saya cek dulu komputernya sudah mati ya. Oke, sudah mati semuanya. Sekarang semuanya kelompok ini dulu ya, berdiri dulu seperti biasa, kursinya dimasukkan secara bergantian keluar, ya nanti masuk ke ruangan ini ya, ya mas ya, masuk ke ruang sebelah ya, silahkan masuk ke ruang sebelah, ya, ya nanti saya akan ke sana ini, silahkan kelompok 2, ya mas, dimasukkan, ya, kursinya dimasukkan, ya. Oke. Ya. Kelompok 3 silahkan. Ya, hati-hati ya. Ya, silahkan. Ini nanti masih ada pelajaran jam terakhir nih. Ya, silahkan kelompok 4. Ini nanti kalau pulang hati-hati ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.